Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya adalah Reni Novita. Saya Siti Amanari Tengah. Saya Arya Alfari. Saya Anissa Aulia. Saya Winda Priyanti. Saya Nadia Sari. Di video kali ini kami ingin menampilkan video pembelajaran kami dari mata pelajaran ekonomi bisnis. Sebelum itu, kami dari sekolah SMK Siti Bandung. Yang pertama, memahami permasalahan pokok ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kelangkaan. Permasalahan pokok ekonomi muncul karena sumber daya yang tersedia selalu terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Setiap negara memiliki permasalahan ekonomi yang unik tergantung pada faktor-faktor seperti sumber daya alam, tingkat teknologi, dan struktur penduduk. Definisi permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi adalah bagaimana manusia memperoleh kebutuhan hidup yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ini mencakup 3 pertanyaan. 1. Apa yang diproduksi? 2. Bagaimana memproduksinya? Dan 3. Untuk siapa ditujukan? Permasalahan ini mencakup kepada sumber daya ekonomi, seperti tenaga kerja dan sumber daya alam tidak terbatas dalam jumlah tak terbatas. Selanjutnya, peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan pokok ekonomi. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan pokok ekonomi. Peran pemerintah meliputi yang pertama, mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal meliputi pengeluaran pemerintah dan pengenaan pajak. Kebijakan moneter meliputi suku bunga dan jumlah uang beredar. Yang kedua, menstabilkan ekonomi. Pemerintah dapat menstabilkan ekonomi dengan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga kestabilan nilai mata uang. Masuklah yang kedua, yaitu model pelaku ekonomi, pelaku konsumen, dan produsen dalam kegiatan ekonomi. A. Perilaku kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat luar negeri. 1. Rumah tangga konsumen. Ada 2 peran yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Pertama adalah sebagai konsumen, kedua adalah sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, model, tanah, dan kewirausahaan. Selain tenaga kerja, rumah tangga keluarga juga memiliki faktor produksi yang lain seperti tanah dan mobil. Nah, secara singkat, rumah tangga keluarga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga keluarga adalah pemilik dari semua faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi dari faktor produksi yang mereka miliki. Kompensasi ini mereka peroleh dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Nah, selanjutnya manusia juga memerlukan kebutuhan. Yang pertama, jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap ialah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kepenuhan primer dan sekunder terpenuhi. Mungkin cukup sekian video pembelajaran yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.